Ini ada sigat sholawat, ada bentuk kalimat sholawat yang diijazahkan, yang diajarkan oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani. Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani, beliau mengatakan, man qala hadhil kaifiyah ra'ani fi manamihi. Barang siapa yang ngamalin sholawat ini, kata Imam Sya'rani, maka kata Nabi, kata Imam Sya'rani, Nabi berkata, barang siapa yang membaca sholawat dengan dalam bentuk sholawat ini, kata Nabi, ini dikutip oleh Imam Sya'rani, maka dia besok bakal ketemu sama aku, melihat kepadaku di dalam mimpi. Wa man ra'ani fi manamihi ra'ani yaumal qiyamah. Barang siapa yang melihatku di dalam tidurnya, kata Nabi, maka besok di hari kiamat dia bisa melihat kepada saya, kata Nabi. Wa man ra'ani yaumal qiyamah syafi'tu lahu. Barang siapa yang melihat kepadaku di hari kiamat, berhasil melihat aku di yaumil kiamat, maka aku akan berikan syafaat kepada dia, kata Rasulullah. Wa man syafi'tu lahu syariba min hawdi. Barang siapa yang berhasil mendapatkan syafaatku di hari kiamat, maka dia akan diizinkan sama Allah untuk minum air dari telaga Kautsar. Kata Nabi seperti itu. Kacang goreng. Berisik banget ente. Rakyat Islam. Rakyat Islam. Wa haramallahu jasadahu 'alan nar. Dan orang yang minum air dari telaga Kautsar, kata Nabi, Allah haramin jasadnya masuk ke neraka jahanam. Masuk ke dalam neraka. Bagaimana bentuk sholawatnya? Nah ini dihafalin nanti ya. Dihafalin, dibaca yang banyak, baca yang banyak. Allahumma sholli ala ruhi Muhammadin fil arwah. Ayo ikutin. Allahumma sholli ala Muhammadin ala ruhi Muhammadin fil arwah. Allahumma sholli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur. Sampai di situ toh. Jadi yang baca sholawat ini, kata Nabi, besok dia bakal lihat. Insya Allah kalau sungguh-sungguh dia bakal lihat Nabi dalam mimpinya. Amin. Ya, kalau dilihat Nabi dalam mimpinya, besok di hari kiamat petanda dia bakal lihat Nabi. Kalau dia jumpa sama Nabi di hari kiamat, Nabi bakal mempersilahkan dia untuk minum air dari telaganya Nabi, yaitu telaga Kautsar. Kalau udah berhasil minum air dari telaga Kautsar Nabi, Allah haramin jasadnya buat masuk ke dalam neraka. Dalam artian Allah haramin jasadnya dari api neraka, gak bakal masuk ke dalam neraka. Mau selamat di akhir zaman, banyakin sholawat. Cinta sama ahlul bait, cinta sama dzurriyyah Nabi, cinta sama habaib. Satu itu. Yang kedua apa? Jangan jauhin majelis ilmu. Jangan jauh-jauh sama majelis ilmu. Gak boleh jauh sama majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu. Kita mau cari pahala seperti orang-orang zaman dulu cari pahala, sulitnya minta ampun. Tadi Ustaz siapa yang digemari para janda itu? Ustaz Nur Khalik. Masya Allah. Jadi dalam tawasulnya beliau tawasul sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani amalnya tiap malam ngapain? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tiap malam amalnya sholat 1000 rakaat. Tiap malam sholat 1000 rakaat. Di dalam sholatnya menghatamkan Al-Quran.
Ada yang mengisahkan di dalam sholatnya itu 1000 rakaat beliau khatamkan 4 kali Al-Quran. Ada yang bilang 7 kali hataman. Kita mau beramal ibadah kayak beliau, waduh jauh. Dia enggak jauh kelas kacang goreng kita. Jauh berat 1000 rakaat sholat 5 waktu aja, Allah rasanya mau kepot. Sholat 5 waktu udah banyak keluhnya. Apalagi sholat 1000 rakaat. Sholat 1000 rakaat nih, siap begitu terjalani. Berarti kalau kita hitung-hitung nilai amal kita sama amalnya orang-orang zaman dulu terpautnya jauh banget. Terpautnya jauh banget. Habib, tapi ada nggak kira-kira Habib amalan yang gampang, yang pahalanya gede, yang pahalanya dahsyat? Oh ada dong. Siapa bilang ada? Ada. Nabi tahu umat di akhir zaman. Umat di akhir zaman modelannya Muhaimin bin Jumring. Nabi tahu. Hah? Kerjaannya cuma pintar ngomong, nggak pintar ngamal. Udah tahu Nabi. Makanya dikasih wasilah sama Nabi, nih amal nih. Kalau diamalin pahalanya kayak begini. Tinggal apa? Tinggal kita sendiri. Tinggal kita kembalikan ke diri kita sendiri. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Kalau mau, insya Allah didapat apa yang bisa didapatin dari pahala amal-amal orang zaman dulu. Mungkin kita sekarang belum banyak yang belum haji. Karena apa? Karena sulit materi, karena miskin, karena fakir. Tapi jangan khawatir, ada amalan yang kalau diamalin pahalanya seperti haji mabrur. Orang yang ngeluarin duit buat ONH plus buat pergi haji dengan paket A, B, C, D puluhan juta sampai ratusan juta, belum dijamin mabrur hajinya. Karena terpaut dengan syarat. Tapi di saat Nabi ngajarin satu amal ini orang seketika itu juga dicatat sama Allah dapat pahala haji mabrur tanpa syarat. Tanpa syarat. Enak nggak? Aja nggak ada begitu. Hidup uncang-uncang kaki, kamu tidur ngopi, ngerokok dapat pahala haji mabrur. Kurang aja. Kurang keren apa coba? Lu pelintir itu kumis. Pelintir kumis dalam-dalam. Nah, sampai nekok masuk ke hidung. Apa beb amalnya beb? Yang pertama kata Nabi. Yang pertama nih kata Nabi. Man asbaha fi yaumin, barang siapa yang bangun tidur di pagi hari, la yanwi zulma ala ahadin, gak punya niatan buat zalimin orang, gak punya niat buat zalimin orang. Akan tetapi niatnya kebalikan dari itu. Niatnya baik, kalau ada orang yang datang minta tolong, dia mau tolongin. Kalau ada orang datang, pokoknya ada siapa yang datang, orang Islam punya utang minta bantuan, semampuannya ada bantu dia bayar utangnya. Atau waktu dia bangun tidur dengan niat berbuat dosa, dengan niat maksiat, dia niat bantu orang, dia nggak niat zalimin orang. Kemudian dia punya niat apa? Dia mau nyenengin hati orang yang ada di sekelilingnya. Dia bikin senang hidup orang. Apa kata Nabi? Yang pertama kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang pertama, dosa yang lalu diampunin sama Allah. Dosanya yang lalu, yang pernah dia perbuat diampuni dulu sama Allah. Itu yang pertama. Pahala yang kedua apa? Pahala yang kedua diganjar sama Allah dengan pahala hajjah mabrurah. Haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, barang siapa yang meluangkan waktunya, melapangkan waktunya untuk hadir ke majelis ilmu,
Dia lapangkan waktunya, disempet-sempetin waktunya di setelah kesibukan yang dia lewatin. Ya, di tengah-tengah rasa capek dia sempet-sempetin buat hadir ke majelis ilmu. Apa kata Nabi? Dikasih pahala sama Allah Ta'ala, pahala haji mabrur. Keluar duitnya tuh? Enggak. Ente kalau mau haji coba datang ke ustaz-ustaz, tanya syarat rukun haji semua. Belajar. Satu cacat, kena dam, enggak mabrur. Enggak jadi mabrur. Enggak jadi mabrur. Karena haji mabrur kalau dalam konteks fikih, haji yang mabrur itu adalah haji yang terselamatkan dari apa? Dari kesalahan, walaupun kesalahan itu ringan. Kesalahan yang tidak mewajibkan dam atau kesalahan yang mewajibkan dam. Apa itu dam? Denda. Ente lagi pakai ihram, rambut ente dicopot satu, kena dam, kena denda. Dendanya apa? Nanti ngajinya di fikih bab haji lagi, bukan di sini. Jadi panjang lebar, ngaji 15 sampai 10 menit kita aja. Ya kan? Oh, Chinese money. Chinese money. Kalau bahasa Inggris ngerti? Nanti yakin ya. Makan tempe sama tahu pakai bahasa Inggris. Ya. Nggak jadi mabrur. Tapi dengan amalan yang tadi Nabi ajarin, gampang banget, ringan banget ya. Ringan, dapat haji mabrur tanpa syarat. Tanpa syarat. Berarti bisa tiap hari ente haji. Tiap hari ente haji bisa. Ini istimewanya kalau ente baca di kitab khususnya umat Muhammadiyah karya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Salah satu kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dikasih umur sepanjang-panjangnya 60-70 tahun, kalau lebih ya itu bisa dihitung yang lebih. Secara garis besar 60-70 tahun. Tapi jangan salah, amalnya dia bisa mengalahkan umur umat Nabi Musa, umur umat Nabi Daud, umur umat Nabi Sulaiman yang umurnya ribuan tahun. Lah ente bayangin, sholat satu waktu itu sama ditulis sama Allah dengan melaksanakan 10 waktu. 5 waktu kita laksanakan sholat 1 hari 1 malam, diganjar sama Allah Ta'ala sama dengan melaksanakan sholat 50 waktu. Sesuai dengan apa? Dengan permintaan Allah pertama kali memerintahkan kita sholat. Nabi dulu kan pertama kali diperintah sama Allah buat melaksanakan sholat 50 waktu beserta umat-umatnya. Tapi Nabi negosiasi sama Allah Ta'ala jadi 5 waktu. Bilangannya aja yang diringankan sama Allah, tapi hakikat pahalanya nggak sedikit pun dikurangin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Pertanyaannya. Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya gampang. Karena itu umat Nabi Muhammad. Makanya kita perlu bangga jadi umat Nabi Muhammad, perlu bangga. Nah kita ngerayain Maulid Nabi. Kalau kita hadir Maulid gak jamin kita jadi orang baik. Mana coba dalilnya? Bikin Maulid, hadir Maulid, jamin orang jadi orang baik. Gak ada dalilnya. Ini salah satu obat buat menawar rindu kita kepada Rasulullah, bikin Maulid. Tapi kalau mau jadi orang baik, bisa ngikutin Nabi, bisa bertapak tilas. Dengan tapak tilasnya Nabi, bukan hadir Maulid, bukan bikin Maulid, tapi hadir majelis ilmu. Kalau hadir Maulid dibilang bikin orang jadi baik, lah orang bikin Maulid aja tiap bulan Maulid cuma setahun sekali. Berarti lu mau Maulidnya cuma setahun sekali, gimana? Hadir Maulidnya cuma setahun sekali, nggak begitu makanya. Bikin Isra Mi'raj setahun sekali. Terus apa lagi? Muharraman setahun sekali.
Yang nggak setahun sekali, yang setiap hari atau setiap minggu bisa kita lakukan, yang mana? Hadir majelis ilmu. Nabi pernah keluar dari Masjid Nabawi, ketemu sama sahabat. Nabi cerita sama sahabat, di dalam masjid ada 2 majelis. Kullun minhuma 'alal khair, kata Nabi. 2 majelis yang ada di dalam masjid ini semua majelis baik, kata Nabi. Ditanya sama sahabat, emang majelis apa Rasulullah di dalam? Sampai engkau bilang kayak begitu. Yang satu majelis kumpulan orang lagi zikir sama Allah Ta'ala. Lagi zikir sama Allah Ta'ala. Di perkumpulan yang satu nggak zikir. Terus ngapain ya Rasulullah? Perkumpulan yang satu lagi tafaqquh fiddin, lagi ngaji, lagi belajar mengajar. Dua-duanya baik ini majelis. Tapi kata Rasulullah, kilahuma afdal. Kilahuma afdal. Salah satunya ada yang lebih afdal. Yang mana ya Rasulullah? Itu yang lagi belajar mengajar. Kan yang satu lagi zikir ya Rasulullah. Iya bagus, tapi yang belajar mengajar lebih bagus. Karena kenapa? Inni bu'ithu mu'alliman. Karena sesungguhnya aku diutus sebagai mu'allim, sebagai pengajar, kata Nabi. Makanya di dalam kitab ini, di dalam kitab Tanqihul Qaul ini, tak bacakan langsung. Di dalam kitab Tanqihul Qaul, di dalam bab yang pertama, Nabi SAW bilang, Qala Nabi SAW Ibni Mas'ud, Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Wahai Ibnu Mas'ud, duduk kamu sesaat di majelis ilmu, kata Rasulullah. Duduk kamu sesaat di majelis ilmu ya Ibn Mas'ud. Di majelis ilmu loh. La tamassu qalaman, engkau enggak sentuh yang namanya pena. Engkau enggak sentuh yang namanya pena. Wala taktubu harfan, engkau apalagi engkau tulis satu huruf. Enggak. Apa kata Rasulullah? Khairul laka min ibti alfi raqabatin. Itu lebih afdal daripada engkau merdekakan 1000 hamba sahaya. Emang deh pahalanya merdekakan hamba sahaya apa? Tanya ustaz-ustaz di sini besok. Datang ke pengajian, tanya, jangan enggak tahu. Yang jelas orang di zaman itu beli budak harganya mahal, bisa ratusan dinar. Pernah ada satu budak paling murah harganya kalau dikalkulasi harganya bisa 3,5 M. Bayangin, boro-boro 3,5 M. Mobil wuling aja susah. Kode Ustaz, kode. Bayangin, mobil wuling susah tidak beli. Ini udah dibeli seharga 3,5 M, ente bayangin ente merdekain. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu nebus Sayyidina Bilal bin Rabah dengan tebusan berapa? 400 onta. 400 onta. Orang kita idolata. Motong sapi satu kurus lagi. Namanya ditulis di badannya. Buat 7 orang 7 ditulis sampai nyampe pantatnya. Coba lu bayangin aja. Enak. Ribet banget. Udah sapinya kurus, 7 nama ditulis. Udah ditulis, disebutin lagi. Terus sapi deg-degan dulu. Bayangin tuh. Jantungnya kecil ke sapi.
Kelamaan lagi ente sebutin, ente doain, pakai doa dulu lagi. Bagus lah kayak tahlil. Kalau kayak tahlil jantung hilang udah tahlil. Ente potong nggak keluar darah. Coba. Sayyidina Abu Bakar 400 tahun tak buat tembus Bilal. Tawarin 100 nggak mau. Buras hartanya Sayyidina Abu Bakar di saat itu buras. Cuman buat merdekakan Bilal bin Rabah. Satu budak itu, Bilal kan dulunya budak hamba saya. Dibayangin, hadir di majelis ilmu, duduk sesaat nggak megang pulpen, boro-boro nulis satu huruf dari ilmu yang inti dengar. Dia sekarang kalau aja nulis di kertas, handphone lo yang alim. Handphone itu pahala gede itu. Besok mau surat handphone orangnya, bentar maaf kata orangnya, nggak berkepentingan dilarang masuk. Iya juga ya. Dengan handphone susah nggak? Masya Allah, cinta kan dia bukan handphone. Sebelah kami sini, kok blok tarik. Dan bawa kamar mandi. Baik-baik. Dia duduk sesaat. Ini berapa lama duduk? Dari jam berapa ini majelis tadi? Jam 8. Jam 8. Masya-Allah. Terus. Jam. Salah lihat jam biar kata bagi orang dua di mana sekarang? 12 supaya yang berapa? Itu mudah nih berapa saat lagi? Lu hitung sendiri tadi. Berapa budak yang dibebasin itu? Baca maulid nggak tadi? Baca. Baca latif nggak? Baca. Emang itu ilmu, ilmu. Itu ilmu. Sayang aja ente nggak paham. Waktu ente baca maulid itu sejarah Nabi yang disebut. Ilmu ini. Baca latif, baca zikir, baca. Ini semua pahalanya masing-masing. Jadi kalau mau dihitung sesaat lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Wah, ini berapa ribu budak yang udah dibebasin? Tolong hitung sendiri-sendiri, jangan bebanin aneh lagi. Tolong, bayaran aneh sama. Sama. Amplopnya sama. Tolong jangan bebanin, argonya sama. Pengertiannya, paham ya? Berarti yang dari sini. Tambahin. Hati tambahin kok, kan hitungnya ini dari kenapa aja. Hitungnya 12, ribet hitungnya. Kebok dah, jangan. Itu yang pertama, baru fadilahnya, faedahnya baru yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, wa nadharuka ila wajhil alim. Mata kamu yang kau arahkan ke wajah orang yang alim, wahai Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah, khairul laka min alfi farasin tasaddaqta fi sabilillah. Itu lebih afdal, lebih baik, lebih bagus, lebih cakep kata Rasulullah daripada engkau sedekah 1000 ekor budak untuk perang fisabilillah. Masya Allah. Cuma tak melihat muka orang alim. Soal mendadak lihat muka ibu. Top dah orang Islam sih ajib, soal sekali makan daging. Itu yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Lanjut. Ya, wassalamuka 'alal alim khairul laka min ibadati alfi sana. Salam yang kamu haturkan, yang kamu hantarkan, yang kamu upayakan kepada orang yang alim, kepada orang yang berilmu, itu lebih afdal daripada ibadah setahun kata Nabi. Masya Allah, jangan-jangan tadi itu buatan yang kecil tadi salaman maghrib, kau habis tulis deh. Selalu tanya sama orang perumahan PCS. Ternyata hati yang kecil alim. Bocah. Masya Allah. Salam. Gak ada dari tadi yang gak salam kemana. Mungkin salam lewat hatinya, lewat pandangannya, dapat semua ngaji. Duduk dapat, salam dapat, melihat dapat, menang banyak ente. Ente menang banyak, rugi bandar. Ya, hadis lagi kata Nabi SAW, manin taqola min makanin ila makanin akhor, bufirolahu qabla ayaqwa.
Barang siapa yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tujuannya untuk ilmu, kata Nabi. Tadi dari rumah kan, sore masih di rumah. Begitu selepas isya, ada pindah dari rumah ke sini. Tujuannya ngapain? Tujuannya untuk ilmu, mau tahu ilmu, mau dengar ilmu, benar gak? Apa kata Rasulullah? Kalian udah diampuni dosanya sama Allah Ta'ala sebelum kalian langkahkan kaki kalian tadi ke sini. Masya Allah, adik kita jangan banyak-banyak. Tetap konteksnya lebih banyak. Tambahin. Ya, ngerti kan? Insya Allah. Besok jangan undang lagi kan? Masya Allah. Makanya kata Syekh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ente pada kalau mau sampai ke Allah, kalau ente kepengen jalan ini sampai ke Allah dalam artian berhasil di dalam menjalani kehidupan, sampai juga akhirnya ke Allah Ta'ala, sampai ke Allah Ta'ala. Kalau udah sampai tandanya Allah ridho. Kalau Allah ridho, ente mau mati mau hidup tenang. Hidup ente dibikin nyaman sama Allah, mati pun husnul khatimah. Diampuni sama Allah Ta'ala. Gampang, kata Syekh Umar bin Khattab. Kalau mau kayak begitu, jangan jauh-jauh dari orang alim. Karena ente ini, setuju nggak nih kira-kira? Kita kalau jalan di tempat gelap, kita butuh petromak, butuh lampu, benar nggak? Nah, Ente jangan mikir sekarang punya handphone, ada lampunya. Pokoknya kita kalau jalan di tempat gelap butuh penerangan, betul nggak? Kenapa kita butuh cahaya? Biar nggak nyasar, biar nggak kesandung, biar nggak salah jalan. Banyak alasannya, betul nggak? Paling bagusnya alasan biar selamat. Kalau ada kodok kita bisa mes, ada ular kita nggak injak, ada duit kita bisa pungut. Oh ya, terus ngomong berkali. Kita hakikatnya jalan hidup di dunia ini, hidup di dunia kita berjalan menuju kematian, menuju kepada kematian. Kita lagi menuju kepada kematian. Setelah kita mati, ini tanda kita menuju kepada Allah Ta'ala. Karena kematian itu besok itu akan menjadi kesimpulan dari hasil hidupnya kita. Selamat enggak? Tahu selamat enggak? Selamatnya itu nanti kalau udah mati. Yang selamat orang yang hidup, jalan sampai mati, dia udah sampai ke Allah Ta'ala. Yang gak selamat waktu dia mati, dia belum sampai ke Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Kata Syekh Umar bin Khattab, kalau mau selamat jangan jauh-jauh dari orang alim, jangan jauh-jauh dari ulama, deketin ulama. Karena dikatakan sama Syekh Umar bin Khattab, al-alimu raihanatullah, raihana bukan rihana. Al-alimu raihanatullah. Ya. Al-alimu raihanatullah fil ard. Faman syamma minhu istaqa ila Allah. Orang alim, orang berilmu itu kompasnya kita, kompasnya Allah Ta'ala di bumi. Jadi kalau kita jalan, kita sadar kita jalan ini hidup mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah, yang kita mesti sampai di dalam tingkatan hamba, betul-betul hamba di dalam peribadatan kita kepada Allah, maka kita butuh petunjuk-petunjuk. Petunjuk-petunjuk itu Allah titipkan, Allah taruh di Quran. Petunjuk itu Allah taruh di Quran, Allah taruh di Sunnah. Yang ngerti Quran sama Sunnah, kuncinya orang alim, orang berilmu. Makanya kalau kita mau mengerti jalan sampai kepada Allah Ta'ala, kita mesti pakai kompas, pakai maps. Oke? Google Maps-nya sampai ke Allah orang alim. Kalau Google Maps ini, Google ini handphone. Kalau Google ini kadang-kadang kita mau ke PCS saya diajak muter-muter lewat rawa. Kemarin diajak kobok-kobokan mobil.
Google Map ya. Tapi kalau Google Map-nya Allah Ta'ala, kompasnya Allah Ta'ala, orang alim, ulama-nya Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad ini sakti. Ya. Allah dari ya. Ulama dari umat Nabi Muhammad ini sakti. Bukan nyampe kita ke satu tempat, ke pasar Minggu, ke pasar Rebo, bisa nyampe kita ke Allah Ta'ala. Makanya dikatakan sama Syekh Umar bin Makhrumah, siapa orang yang udah cium, siapa orang yang udah megang kompasnya Allah Ta'ala di bumi ini, maka dia bakal selalu rindu sama Allah Ta'ala. Kalau diartikan secara tekstual tadi kalau Syekh Umar bin Makhrumah, orang alim di bumi itu adalah wangiannya Allah, parfumnya Allah Ta'ala. Kalau orang udah ketemu orang alim, udah nyium wanginya Allah Ta'ala, maka dia akan auto rindu sama Allah Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan yang kumpul di sini Allah kasih semangat buat ngaji. Semangat 45, semangat 75, semangat 85. Yang mana-mana tidak apa-apa. Yang jelas semangat besar yang nggak pernah turun-turun buat senantiasa ngaji di pengajian, duduk di majelis ta'lim, cinta sama ulama. Jadi itu jurusnya. Kalau mau selamat hidup di dunia di akhir zaman cuma dua modalnya. Jangan jauh-jauh sama majelis ilmu, cinta sama ahlul bait, cinta sama dzurriyyah Nabi. Udah aman. Orang cinta sama dzurriyyah Nabi, Rasulullah bilang wajib atasku besok buat bagi dia syafaat di hari kiamat. Siapa yang nggak mau syafaat Nabi? Semua kepengen ya. Jadi jurusnya cuma itu. Jurusnya cuma itu, nggak ada yang lain. Kalau orang hidup di zaman Nabi, ilmu itu adalah afdol, makomnya sama amal. Tapi kalau di zaman sekarang kata Nabi SAW, ilmu kedudukannya lebih afdol daripada amal. Karena orang di zaman sekarang ilmunya nggak sebanyak orang dulu. Orang sekarang butuh ilmu buat ngasah ketajaman amalnya. Kalau amalnya tajam, yang diamalkan jadi sah. Kalau amalnya sah, doanya makbul, diterima amalnya sama Allah Ta'ala. Karena diterima nggak diterima ya amalnya hamba nggak bisa cuma pakai modal doa. Kita doakan mudah-mudahan amalnya bulan diterima sama Allah Ta'ala. Bukan di situ barometernya. Kita berdoa itu sebagai bentuk tenggang rasa kita kepada ikhwan kita, saudara kita. Tapi ingat, kita punya kewajiban. Wala taqfu ma laysa laka bihi. Kita nggak boleh berhenti, nggak boleh ngamalin sesuatu yang kita nggak tahu ilmunya. Itu Allah Ta'ala bilang dalam Quran. Di dalam hadis Rasulullah bilang apa? Watlubul ilma. Apa namanya? Tolabul ilma fardhu ala kulli muslim wa muslimah. Bahwa menuntut ilmu itu hukumnya fardhu ain bagi kaum muslim dan kaum muslimat. Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salaqallahu bihi tariqan ila jannah. Orang yang berjalan, jalannya itu pergi perjalanan itu tujuannya menuntut ilmunya Allah Ta'ala, maka sesungguhnya dia akan diperjalankan sama Allah Ta'ala, digerakkan kakinya untuk berjalan melangkah menuju pada surganya Allah Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ke dalam golongan-golongan tersebut. Orang yang cinta sama majelis ilmu, orang yang gemar menuntut ilmunya Allah, orang yang gemar beramal, orang yang gemar beramal dengan niatan, dengan niat apa? Dengan niat mengikuti Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mencintai keluarga keturunan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang terlindungi dari fitnahnya akhir zaman, fitnahnya Dajjal. Dan semoga Allah selamatkan kita daripada hizbu syaitan dan bala tentaranya. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa diamalin sholawatnya.